Halo semuanya, selamat datang di dunia pengenalan pola. Kita akan bareng-bareng memulai sebuah perjalanan seru buat membongkar salah satu bidang paling dasar tapi juga paling keren di kecerdasan buatan. Siap-siap ya, karena apa yang akan kita bahas di sini adalah fondasi dari banyak banget teknologi canggih yang kamu pakai setiap hari. Coba deh, pernah nggak sih kamu berhenti sejenak dan mikir, kok bisa ya teknologi di sekitar kita ini rasanya pinter banget, seolah-olah mereka ngertiin kita gitu. Dari HP di kantong sampai layanan streaming yang kita tonton. Contoh paling gampang, ya HP kamu. Kamu angkat dan dalam sedetik, cepret, dia langsung kenal sama wajahmu. Dan cuma wajahmu, terus kebuka. Cepat, aman, dan rasanya personal banget kan? Atau nih, waktu kamu ngomong ke asisten virtual, puterin lagu favoritku dong. Gimana caranya perangkat itu bisa misahin suaramu dari kebisingan, paham perintahnya, dan langsung menjalankannya dengan tepat? Dan tentu aja, layanan streaming yang kayaknya cenayang, tahu persis film atau serial apa yang bakal kamu suka selanjutnya. Nah, ini semua tuh bukan sihir loh. Ini adalah hasil dari sebuah ilmu yang sangat kuat dan menarik yang bekerja di balik layar. Oke, sekarang kita buka rahasianya. Sihir di balik semua keajaiban modern ini namanya pengenalan pola. Inilah inti dari bagaimana mesin belajar untuk melihat, mendengar, dan memahami dunia. Mirip kayak kita, tapi dengan cara yang beda. Kalau mau dijelasin secara resmi, pengenalan pola itu ya ilmu yang tujuannya ngajarin komputer buat mengklasifikasikan sesuatu. Misahin objek ke dalam kategori-kategori. Apakah email ini spam atau bukan? Apakah gambar ini nunjukin kucing atau anjing? Apakah transaksi kartu kredit ini penipuan atau sah? Pada dasarnya semuanya adalah masalah klasifikasi. Kutipan ini penting banget buat digarisbawahi. Pengenalan pola itu bukan cuma salah satu cabang ilmu komputer. Bisa dibilang ini tuh jantungnya dari hampir semua sistem AI yang perlu mengambil keputusan. Tanpa kemampuan buat kenalin pola, ya kecerdasan mesin itu nggak akan ada. Terus, gimana sih ceritanya bidang ini bisa muncul? Ini bukan konsep yang baru kemarin sore loh. Akarnya itu udah lama banget, tapi baru benar-benar meledak di era digital sekarang ini. Jadi gini, dulu sebelum tahun 60-an, ini tuh kebanyakan masih di awang-awang ya, sebatas teori statistik aja. Nah, terus datang deh komputer, dan itu mengubah segalanya. Tiba-tiba semua teori ini bisa diuji coba dan diterapin ke masalah di dunia nyata. Sampai sekarang, pengenalan pola jadi kekuatan utama di balik otomasi, dan cara kita nyari informasi di lautan data yang luas banget. Oke, jadi kenapa ini penting banget buat kamu sebagai mahasiswa? Jawabannya simpel, karena bidang ini ada di mana-mana. Dan disitulah letak kekuatan super dari pengenalan pola. Coba bayangin ya, di dunia medis, ini bisa bantu dokter nemuin pola sel kanker yang nggak kelihatan sama mata biasa. Di dunia e-commerce, bisa nganalisis jutaan review buat ngerti sentimen publik terhadap sebuah produk. Dan ya, di HP kita, Face ID yang memetakan pola unik wajahmu buat keamanan. Prinsipnya sama, klasifikasi, tapi bisa diterapin di mana-mana. Inilah luasnya bidang yang bakal kamu pelajari. Oke, sekarang kita coba bedah sedikit lebih dalam ya. Gimana sih inti dari cara kerja sebuah sistem pengenalan pola? Tenang, nggak serumit kedengarannya kok, kalau kita pecah-pecah jadi beberapa langkah. Pertanyaan kuncinya kan ini, gimana caranya sebuah mesin yang notabene cuma ngerti angka bisa belajar buat melihat atau mendengar pola yang rumit? Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalamnya? Coba lihat dua gambar medis ini. Anggap aja yang kiri itu dari jaringan jinak, kita sebut kelas A, dan yang kanan dari jaringan ganas, kelas B. Buat mata kita, kelihatan kan bedanya? Tapi, gimana caranya komputer bisa melihat perbedaan itu? Nah, disinilah konsep ciri atau fitur masuk. Komputer itu nggak melihat bentuk atau tekstur kayak kita. Dia itu mengukur properti spesifik yang bisa dihitung. Misalnya nih, rata-rata kecerahan pikselnya berapa? Atau seberapa kasar teksturnya? Mirip kayak kita ngenalin apel dari ciri-cirinya. Warnanya merah, bentuknya bulat, teksturnya halus. Ciri-ciri inilah yang jadi dasar bagi mesin buat misahin mana kelas A dan mana kelas B. Prosesnya itu biasanya punya 4 tahap utama. Pertama, kita ambil ciri-ciri dari data mentah. Kedua, kita pilih mana ciri yang paling berguna. Soalnya nggak semua ciri itu penting. Ketiga, kita bikin pengklasifikasi. Ini semacam model yang bikin aturan mainnya. Dan terakhir yang paling krusial, kita uji sistem kita. Seberapa akurat dia bekerja. Nah, ini kerangka dasar yang bakal sering banget kamu pakai. Sekarang kita sambungin lagi nih semua ini ke kamu dan mata kuliah ini. Yang akan kamu pelajari itu bukan cuma sekedar teori, tapi juga kemampuan praktis untuk ngebangun sistem cerdas ini sendiri.
Anggap aja mata kuliah ini semacam training ground buat kamu. Di sini, kamu bakal dapat alat dan teknik buat mengubah data mentah jadi wawasan yang berguna. Kamu bakal ngebangun aplikasi yang bener-bener jalan. Ini nih bocoran sedikit tentang apa yang bakal kita lakuin ke depan. Kita bakal terapin konsep-konsep ini di domain yang beda-beda tiap minggu. Mulai dari gambar, teks, suara, sampai ke data biomedis. Kamu bakal lihat sendiri betapa serbagunanya ilmu ini. Kamu juga bakal kenalan dan menguasai senjata-senjata andalan di dunia AI modern. Ada yang namanya supervised learning, itu ibarat kita ngajarin komputer pakai contoh. Kita kasih tahu mana yang kucing, mana yang bukan. Ada juga unsupervised learning. Nah ini komputernya kita suruh cari pola sendiri tanpa dikasih contekan. Algoritma kayak SVM dan K-means bakal jadi teman akrabmu nanti. Dan kita balik lagi ke titik awal. Ingat kan sihir dari face unlock, perintah suara, dan rekomendasi film? Ya, inilah mesin di baliknya. Semuanya itu ditenagai oleh algoritma-algoritma kayak gini. Dan di akhir semester nanti, kamu nggak cuma bakal paham, tapi juga bisa menggunakannya. Jadi, pertanyaan terakhir buat kamu, apakah kamu siap buat belajar gimana caranya mengubah lautan data yang kelihatannya acak menjadi sebuah pengetahuan yang bermakna? Kalau iya, selamat datang di dunia pengenalan pola. Yuk kita mulai.